saya Chef Vidya dari Sri Boga Customer Center Bandung. Selamat datang di Cipta Karya Sri Boga. Oke, hari ini saya bakal bikin satu menu yang super simple banget. Menu simple ini bisa digunakan untuk usaha Anda ataupun juga untuk acara-acara keluarga yang akan Anda buat. Di menu hari ini saya bikin simple banget. Kalau mau tahu bahan-bahan ada di description box. Description boxnya kalau juga kurang jelas lihat aja di Inspirasi Baking Sri Boga, ada di Instagram Inspirasi Baking Sri Boga ya, jangan lupa. Nah, bahan yang pertama kita akan buat adalah di sini kita campurkan telur dan gula pasir. Nah, telur dan gula pasir ini cukup diaduk dengan balon whisk aja. Jadi resep yang saya buat ini tidak perlu baking lover ribet harus cari mixer, nggak pakai mixer pun bisa ya. Gula pasirnya tidak perlu sampai terlalu larut, cukup seperti ini saja. Selesai, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini ada baking powder, kemudian soda kue dan kopi. Untuk kopinya sendiri nanti akan kita masukkan ke dalam air panas. Nah, ini kita masukkan untuk soda kue dan baking powdernya aja. Seperti ini. Kita aduk. Tepung andalan saya adalah tepung khusus untuk cake pertama di Indonesia yang memiliki tingkat kelembutan yang luar biasa. Ini seperti ini. Jadi baking lover nggak usah khawatir, bolunya pasti lembut banget. Kita buat. Makanya saya bikin resep sangat simple karena sekarang lagi tren banget ya namanya moist cake, dimana cake-nya pada saat dimakan cukup basah, seperti banyak menggunakan margarin, telur dan lain-lain. Padahal di sini kuncinya adalah di Yokozuna. Ini udah kunci banget, kunci dari segala-segala cake pokoknya. Oke, kemudian saya pakai dua tipe coklat, yaitu coklat hitam dan coklat yang berwarna merah. Satu untuk rasa, satu untuk warna. Gitu. Oke. Saya masukkan juga, tidak perlu diayak-ayak. Campurkan saja seperti ini. Nah, ini kita aduk sampai rata saja. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kenapa kok tadi nggak diayak, Chef? Biasanya kan suka diayak tuh kalau kita bikin bolu dan segala macam. Untuk tepung spesialis Yokozuna ini nggak perlu diayak karena dia sudah granulasinya halus, kemudian juga anti gumpal. Nah, seperti ini saya masukin susu juga, dia langsung lepas. Itulah kelebihan dari Yokozuna. Jadi, susu yang sudah dalam resep saya masukkan di sini. Oke. Kemudian saya masukkan minyak. Simpel kan? Bahan ini semua ada di rumah Anda. Yang harus ada adalah Anda harus simpan namanya Yokozuna. Nah, ini dimasukkan semua minyak, kemudian susu, kita aduk-aduk seperti ini aja. Nah, diaduk hingga rata dan tercampur dengan baik. Ini saya aduk agak cepat, sedikit, oke. Hingga warnanya mengkilap seperti ini. Ya. Nah, tidak ketinggalan, saya tambahkan coklat filling supaya rasanya lebih kaya, lebih rich, dan garam untuk ngebalancing. Jadi saya campur aja, biasanya seperti ini nih, saya udah campurin. Oke, saya masukin ya. Nih coklatnya, coklat filling. Saya masukin semua seperti ini. Ini resep anti gagal loh. Kenapa? Karena terigunya Yokozuna. Jadi pakai resep anti gagal ini di kondisi apapun kita buru-buru. Pokoknya yang penting ada kukusan, pasti di rumah semua pada punya kukusan. Kita tinggal aduk-aduk seperti ini, ya. Wajib harus nyetok tuh. Oke, diaduk rata. Ini Anda nggak harus pakai mixer ya, balik lagi karena kita tidak perlu menggunakan telurnya sampai dia mengembang. Jadi kita tidak perlu telur sampai mengembang, dia cukup sampai tercampur rata aja. Simpan di kulkas, jadi di saat-saat momen tertentu Anda bisa langsung tinggal keluarkan, panaskan, disiram coklat. Nah, oke, kita perhatikan ya, ini bedanya Yokozuna dengan tepung lain nih. Kalau Yokozuna pada saat kita tarik seperti ini, dia tidak ada gerindil-gerindil, jadi tidak menggumpal. Tepung Yokozuna, makanya saya bilang ini tepung andalan cake Anda.
Oke. Nah, nih yang agak beda dari cake-cake lainnya adalah cake yang ini kita akan panaskan air. Jadi kita akan campurkan air dan menghasilkan cake yang moistnya jadi lebih lama juga. Udah tepungnya bagus pakai Yokozuna, cake-nya moist. Saya panasin dulu ya airnya. Nah, ini kita panaskan air tapi tidak perlu sampai mendidih ya. Jadi hanya panas 90 derajat atau berbuih kecil-kecil tuh. Ini tips and triknya, berbuih kecil-kecil. Kemudian saya masukkan kopi di sini. Oh iya, by the way, kopi ini optional ya, jadi tidak harus digunakan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tidak suka aroma kopi atau tidak nyaman dengan tekstur kopinya, itu tidak perlu digunakan. Tapi kalau saya, kenapa saya gunakan? Supaya rasanya lebih kaya, lebih apa ya, lebih beraroma juga. Karena coklat ketemu kopi pada saat kita bikin cake itu jodoh banget, gitu. Oke, jadi saya ulangi lagi, tidak perlu sampai mendidih, cukup dicampurkan seperti ini. Dan sekarang saya tuang ke adonan yang tadi sudah saya siapkan. Nah, tipsnya adalah adonan ini boleh didiamkan kurang lebih setengah jam sampai 1 jam selama belum dicampur dengan air panas ya. Jadi boleh nunggu. Jadi kalau misalkan sudah dicampur, bagaimana nih chef kira-kira? Kalau sudah dicampur tetap bisa menunggu dengan catatan tidak begitu lama. Jadi tidak begitu lama tuh nggak sampai 1 jam lebih. Paling kalau kita mau bikin adonan ini didiamkannya lama sambil nunggu kukusan, 15 menit sebelum kukusannya diangkat atau matang kue yang sebelumnya, ini boleh dimasukkan. Oke. Nah, ini saya tuang dulu. Ya, ini agak spesial soalnya agak beda. Beberapa resep memang tidak menggunakan air panas, tapi ini air panas fungsinya untuk supaya dia lebih rata hasilnya. Rata di coklatnya ya, karena kan ada coklatnya tadi. Ini saya masukkan. Oke. Siap. Saya masukkan seperti ini. Jarang kan bikin cake yang ada air panasnya dicampur di bahan, terus nanti ngembang nggak ya? Nah, nanti kita lihat hasilnya. Adonannya seencer ini. Tuh. Ini adonannya encer banget, ya. Oke, adonannya seencer ini. Tuh, benar-benar encer sekali. Tapi saya cinta banget aslinya sama tepung ini karena tepung ini itu benar-benar tepung yang kalau kita aduk hasilnya juga dia jadi cepat rata, lembab juga. Tepung cake pertama. Wih. Ingat ya, dalam tepung ini tidak ada baking powdernya. Jadi dia bukan tepung bukan tepung premix. Ini benar-benar tepung yang diformulasikan untuk cake sehingga gandumnya pilihan, kualitasnya juga pilihan, granulasinya juga kita pilih. Jadi bukan tepung yang dikasih baking powder, soda, bukan sama sekali Big Nono. Tidak, ini bukan tepung premix, hati-hati. Ini tepung khusus cake. Yang membedakan dari tepung Sri Boga adalah Sri Boga selalu berinovasi luar biasa sehingga produk yang dihasilkan luar biasa. Anda yang ada pesanan banyak nggak usah khawatir. Ini karena bolunya itu dia moist banget, jadi Anda bisa stok di freezer dengan cara ditutup yang rapat, yang rapi. Kemudian pada saat akan digunakan, silahkan dari freezer itu dikeluarkan, tapi jangan dibuka dulu tuh kemasannya. Kalau dia sudah es batunya sudah habis, sudah tidak beku lagi, baru dikeluarkan dari kemasan yang Anda simpan. Itu tips dan triknya. Karena moisturnya luar biasa, kelembutannya luar biasa, kemudian teksturnya juga luar biasa, dan pasti membantu para UMKM supaya kalau dia dapat orderannya banyak banget, nggak bingung. Karena tepung Sri Boga itu punya inovasi, hari ini kita buat, masuk kemasan, besok basah, lembab, lembut. Jadi hati-hati dengan resep Anda, jangan takut buat tanya ke tim kami di Inspirasi Baking Sri Boga untuk tanya resep-resep terkait tepung-tepung Sri Boga yang inovasi sekali, karena berbeda. Bisa jadi lebih murah harga bahan bakunya yang kita gunakan, tapi kualitas tepungnya jangan digantikan. Nah, untuk steam cake kali ini yang moist steam cake ya, atau kita bisa sebutkan moist cake, itu kita buat dengan 2 tipe, yaitu tipe yang slice cake. Kita gunakan loyang aluminium seperti ini, atau Anda punya loyang anti lengket, Anda bisa gunakan juga untuk steam cake. Berikutnya saya juga akan gunakan yang untuk satuan seperti ini. Nah, untuk yang satuan seperti ini biasanya digunakan untuk snack box ataupun untuk kue-kue gift wedding, ulang tahun, yang kecil-kecil itu kita gunakan juga. Nah, saya ada tips and trick sedikit bagaimana cara untuk
buat alas cake ini untuk steam cake supaya tidak keluar kemana-mana. Jadi kita tidak sobek dan bentuknya juga rapih ya. Pertama-tama kita lipat seperti ini. Kemudian kita juga lipat bagian sisi yang sebelah kanan dan sisi atasnya. Ini kita jadiin pola. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini juga saya lakukan hal yang sama. Jadi nanti cake-nya saat keluar dari oven itu sudah bisa langsung disiram kalau memang Anda mau menyiram dengan ganas seperti yang saya akan buat hari ini ya. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, kita keluarkan patternnya, baru kita pasang kembali. Saya ribet deh, nggak ribet. Kalau untuk pertama kali ini nggak ribet karena ini berlaku juga kalau kita bikin castella cake. Nah, tipsnya bisa dipakai untuk bikin moist cake atau kita bikin castella cake. Jadi bagian cake yang Anda punya itu dia tidak akan kena yang namanya air dari proses au bain marie. Tapi kalau untuk di steam cake yang saya buat kali ini atau moist cake ya. Moist cake yang saya buat kali ini, kenapa saya lakukan hal seperti ini? Supaya nanti saat saya mau menyiram dengan coklat yang mengkilap, itu kita bisa tidak perlu melepas semuanya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, ini bisa kita gunakan. Cake-nya sudah jadi, kemudian kita tidak perlu lepaskan, tunggu dia agak hangat, siram deh dengan coklat. Gitu. Oke, nah sekarang ini saya masukkan yang sudah saya siapkan tadi. Ini loyangnya. Kemudian karena saya punya cetakan kecil-kecil ini, saya akan bikin 2. Ini loyang yang saya gunakan 20 x 20 dengan tinggi 3,5 cm atau 4 cm. Anda boleh gunakan itu. Kita isinya jangan penuh-penuh ya, karena nanti dia akan mengembang. Ya, cukup lumayan mengembangnya. Kalau saya sih, saya sukanya ditimbang ya, jadi saya timbang aja deh biar lebih mudah. Saya timbang untuk gramasinya sendiri, yaitu kita coba berapa ya. Oh iya, ini kalau ada bubbles cie, kalau ada gelembung-gelembung diaduk sedikit ya supaya gelembungnya nanti hilang. Oke, saya bikin segini. Ini saya timbang di 500 gram aja. Jadi saya nggak mau banyak-banyak karena saya nggak mau terlalu tinggi cake-nya juga. Cake-nya cukup pendek. Oke. Kemudian sisanya saya akan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Wadah yang lucu ini saya timbang juga. Saya kebiasaan nimbang, jadi saya timbang dulu. Di sini. Oke, saya timbang di 40 gram. Ini lihat ya, adonannya netes-netes. Karena kenapa? Memang cair banget adonannya. Oke. Kemudian saya bikin yang lucu lagi. Sini saya bikinkan 40 gram. Ini kebetulan sama gramasi timbangannya. Ups, kebanyakan. Saya tuang sedikit. Oke, 40 gram. Terus berikutnya saya bikin lagi biar yang beda-beda. Nih, bentuknya yang lucu-lucu. Kita bikin di 40 gram lagi. Ups. Kenapa saya bilang 40 gram? Karena nanti dia akan naik tinggi kok. Dia naiknya cukup tinggi. Sukanya dengan coklat tuh begini. Oke, satu lagi. Saya tuang lagi 40 gram. Oke. Jangan salah ya, biarpun adonannya encer kayak seperti ini, dia akan naiknya cukup bagus. Nah, sudah deh jadi. Kita tinggal oven. Bukan di oven, sorry. Dikukus. Nanti kita akan kukus. Tips and triknya adalah untuk moist cake yang kita buat, karena dia banyak banget tuh gelembung di atasnya, kita harus proses banting. Supaya hilang bubbles atau gelembung-gelembung di atasnya. Ini juga berlaku untuk tipe-tipe kue atau cake yang kita buat seperti sponge cake, kemudian untuk black forest cake, coklat cake, yang basic cake, marmer cake, dan sejenisnya, itu selalu saya lakukan proses banting. Fungsinya supaya udara di bagian atas itu dia pecah dan gelembung yang kecil-kecil di bawah dia bisa naik ke atas sehingga teksturnya semuanya halus, lembut, pori-pori kecil, dan bagian atas juga nggak ngelupas. Suka kan kalau kita bikin cake dia suka ngelupas. Nah, tips and triknya begitu. Terus kalau yang kecil bagaimana? Sama, kita banting juga.
Saya bantingnya berapa lama, berapa banyak? Kurang lebih sekitar 3 lah, 1, 2, 3, 4 boleh. Intinya gelembung di bagian atasnya dia hilang. Atau tips yang kedua, bisa juga menggunakan tusuk sate. Anda goyang-goyang bagian atas supaya gelembung-gelembung di bagian atas hilang. Nah, itu bisa digunakan. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, pastikan kukusannya dia sudah dalam kondisi panas ya. Pastikan sudah dalam kondisi panas seperti ini, beruap. Gunakan apinya sedang aja. Jadi kalau di awal dia biarkan apinya besar, tapi setelah itu kita gunakan api sedang supaya cake-nya juga bagus. Nah, tipsnya adalah kalau Anda ingin cake ini bagus, boleh ditutup dengan aluminium foil supaya dia rata. Tapi kalau kali ini saya nggak tutup dengan aluminium foil. Kita kukus selama 15 menit. Oke, saya buka perlahan. Wow, ini saya angkat nih. Yang kecil dulu saya angkat. Ups. Oke, ini saya angkat. Juga saya angkat. Walaupun ada tragedi. Yang tadi saya tambahin waktunya ya. Oh iya, ini kenapa saya boleh buka? Karena kalau dia sudah 10 menit, kan yang satu sudah 10 menit, yang satunya belum, itu boleh dibuka untuk kita ambil dan kita panaskan kembali. Yang nggak boleh adalah dari awal sampai akhir, dia sampai 20 menit atau 30 menit berlebihan. Kecuali Anda steam cake-nya tipenya yang besar, sehingga pemanasannya juga agak lambat, itu biasanya 20 sampai 30 menitan boleh juga. Tapi kalau untuk tipe yang seperti punya saya ini, 2 tungku misalkan yang sebesar ini 15 sampai 20 menit itu cukup banget kan. Di resep berikutnya itu ada filling topping ganache. Saya nyebutnya topping ganache. Kali ini saya akan bikin topping ganache yang real ganache. Jadi kalau real ganache itu atau ganache yang sebenarnya, dia perpaduannya 1 berbanding 1 antara coklat dan whipping cream atau fresh cream. Nah, coklatnya kebetulan saya pakai tipenya couverture. Kalau Anda di rumah mau down cost atau costnya mau lebih rendah tapi rasanya lebih enak, Anda boleh menggunakan compound tipenya dengan tipikal fresh cream atau mix fresh cream, UHT, dan compound. Atau yang ketiga, Anda bisa pakai UHT full sesuai di resep yang ada di description box saya itu. Dia pakai UHT ditambahkan dengan coklat dan terakhir colekin butter. Colek kok dicolek sih Chef? Penggunanya karena cuma sedikit. Resepnya ada di description box, jangan lupa. Jadi, Anda bisa gunakan itu tadi, tips yang saya kasih adalah margarin, susu UHT dengan coklat blok. Itu untuk menghasilkan ganache yang harganya cukup murah, tapi rasanya juga enak, ya. Nah, saya kalau bikin ganache biasanya saya akan panaskan krimnya. Karena kebetulan saya pakai tipenya couverture, jadi coklatnya cukup saya potong-potong aja. Krimnya ini saya panaskan sampai dia sedikit mendidih. Nah, kalau Anda menggunakan tipenya compound, biasanya coklatnya harus dilelehkan terlebih dahulu supaya hasilnya lebih bagus, ya. Hati-hati ya pada saat memanaskan seperti ini, gunakan api tidak terlalu besar kalau Anda masih baru pertama kali membuat ganache. Ya, menggunakan fresh cream, gunakan apinya kecil menuju sedang. Jadi nggak kecil banget nggak, sambil sedikit diaduk-aduk supaya dia panasnya bagus. Nah, seperti ini. Ya, ini biasanya kalau kita nggak aduk, bawahnya tuh suka gosong dan ada gumpalan-gumpalan lemak susu, biasanya gitu. Tuh. Makanya ini saya aduk sedikit-sedikit, ya. Anda boleh gunakan dengan panci anti lengket ataupun panci apapun ya, karena ini kebetulan biar simple aja saya jadi makainya langsung pakai stainless steel. Ini bisa dipanaskan juga. Ya, ini kita aduk seperti ini dan kita ratakan. Oke, ya. Dilihat saja nanti kalau dia sudah muncul gelembung-gelembung sedikit, ya sudah, stop saja, jangan diteruskan. Nah, ini baking lover yang tadi saya cerita. Jadi plastik ini nanti kita tidak perlu lepas, kita bisa langsung gunakan untuk disiram di coklat ganas. Nah, seringkali terjadi pada saat Anda mengukus produk moist cake ini, atasnya nih bentuknya tidak karuan. Itu pertama pastikan dari segi
kukusannya nggak boleh miring, jadi nggak boleh posisinya miring, dia harus benar-benar lurus. Pastikan banget, ini sengaja saya buat seperti ini supaya Anda tahu semuanya bahwa kukusan yang nggak jelas itu posisinya biasanya mempengaruhi hasil akhir. Kemudian yang kedua, untuk produk seperti ini juga, dia pada saat permukaannya tidak ditutup oleh aluminium foil, hasilnya biasanya agak mengkerut-kerut karena ada tetesan air. Kalau kita kasih penutup pakai kain, biasanya sih yang ngefek tapi tidak terlalu. Kalau kita tutup pakainya aluminium foil, dia cenderung lebih rata, lebih flat. Apinya sedang menuju kecil, jadi jangan api gede banget. Kalau api gede biasanya memang gelembungnya akan lebih banyak, ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita siram aja. Kalau Anda mau hasilnya rata, mulus, bagus, ini setelah dingin keluarkan dari loyang, kemudian dibalik, ya. Setelah dibalik, bagian pinggir Anda tutupi dengan yang namanya plastik atau kertas roti, baru disiram coklat ganache seperti ini, ya. Nah, ini kebetulan saya mau siram untuk yang di plating satuan. Sini nih. Yeay. Saya punya kemasan seperti ini. Biasanya kita suka taruh 3 cup di sini ya. Biasanya 1, 2, 3. Warnanya berbeda-beda. Ini kemudian saya bikinnya coklat semua karena saya suka sekali dengan namanya coklat. Saya bikin warna coklat, Anda taruh di kemasan sini. Tinggal Anda siram. Nah, lihat ya. Hasilnya, ini saya poles, lupa tadi saya bilang. Ini saya poles dengan minyak. Nah, seperti ini. Bagus sekali. Oke. Yang satu saya akan letakkan di sini. Ini kalau di platingnya bagus seperti ini, sangat bagus dipakai siraman coklat. Kemudian di sampingnya sini kita kasih es krim, strawberry, daun mint. Ini pun juga sama, kita akan lakukan hal yang sama. Kalau Anda suka dengan kacang, tadi saya ucapkan dengan kacang, boleh juga dengan kacang. Oke. Ini saya akan siram dengan ya, saya mulai dari piring dulu ya. Di piringnya ini biar menggoda. Saya siram seperti ini moist cake-nya. Jadi ini saya tuang dari atas dulu supaya nanti dia akan meleleh ke bawah. Cantik sekali lelehannya. Oke. Seperti ini, tinggal dikasih es krim, dikasih daun mint. Jadi menu cafe Anda. Harganya murah, tampilannya bagus, rasanya enak, bisa disimpan. Anda nggak buru-buru bikin, santai bikinnya, ya. Yang ini juga akan saya siram sedikit. Nah, ini saya akan siram lagi. Saya siram dari atas seperti ini. Karena kita suka lelehannya, saya suka banget sama lelehannya coklat-coklat ini. Jadi sengaja. Oke. Nah, habis ini saya akan ambilkan, saya punya obat cantik. Obat cantik. Apa sih, chef? Obat cantik di kue itu. Saya punya obat cantik yang bikin kuenya jadi lebih kelihatan wow, lebih kelihatan mahal. Karena memang kalau mau cantik kan harus ada treatment khusus ya. Seperti ini. Nah, ini saya kasih ornamen di atasnya sedikit biar kelihatan mewah sekali ya. Nah. Oke. Seperti itu. Kemudian saya kasih cranberry. Sedikit cranberry. Kemudian saya kasih cherry di bagian samping seperti ini. Ini untuk yang di plating di cafe atau coffee shop yang Anda punya yang seperti ini ya. Jangan lupa kalau mau ditambahkan es krim boleh di sini juga, atau ditambahkan dengan daun mint dan lain-lain. Itu boleh. Nah, kemudian saya akan tambahkan di sini untuk yang dibawa pulang atau dijadikan oleh-oleh. Jangan lupa gunakan stiker seperti ini. Karena pada saat orang bawa pulang, mereka harus tahu di manakah mereka membeli produk ini. Tampilannya luar biasa, costingnya sangat-sangat murah sekali ya. Tapi dengan tampilan dan rasa yang enak, kita berani harga jual yang mahal. Nah, berikutnya saya masih punya nih yang di atas. Ini saya pinggirkan dulu. Yang seperti ini tadi ya.
Oke. Tuh. Atasnya seperti ini, tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau Anda mau tutupi dengan coklat yang masih panas ini kita siram. Kita akan siram saja. Nanti akan kita ratakan. Ya. Balik lagi bentuknya supaya rata. Ini kita ratakan seperti ini. Sip. Harus rata semuanya supaya shiny-nya bagus. Oke. Seperti ini. Yep, sampai samping-samping. Walaupun nanti bagian samping yang kita tidak gunakan, tapi kita harus ratakan sama rata supaya tidak ada yang bolong-bolong. Oke. Ya kan, jadi kalau Anda punya kue yang seperti ini, kasusnya adalah, aduh chef ternyata gagal, bentuknya nggak rapi, gimana? Aman, tenang. Udah ketutupan yang seperti ini, sudah bisa dibantu. Tetap harus dibanting ya. Oke. Nah, disiram dalam kondisi hangat atau kondisi panas boleh. Boleh banget, karena ini termasuk aman. Oke. Saya touch up sedikit lagi di bagian sisi sini. Oke, sudah. Produk ini bisa disimpan di chiller, di kulkas Anda. Ya, tidak perlu disimpan di freezer. Setelah produk ini di topping seperti ini, berikan topping, didiamkan dulu, udah suhu ruang, baru kita masukkan ke dalam chiller. Jangan lupa pada saat chiller Anda tercampur dengan macam-macam, ini ditutup dulu dengan baik ya. Tutup dengan plastik wrap ataupun masukkan ke dalam box sehingga dia tidak hilang aromanya. Karena kenapa? Pada saat ditaruh di kulkas Anda tercampur dengan segala macam, itu sudah secara otomatis akan menyerap ke aroma cake. Jadi aroma cake Anda hilang. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa nggak cake yang kita buat itu seperti ini di frozen? Bisa banget. Bisa nggak taruh kulkas dalam jangka waktu panjang? Bisa banget. Dengan catatan, jangan menambahkan sayur-sayuran di dalam kulkas Anda. Yang kedua, daging-dagingan, cabai-cabean dan sejenisnya, sehingga kuenya tetap oke. Tapi kalau terpaksa banget harus dicampur dengan segala macam karena kita tidak punya kulkas yang lain, Anda wajib menyimpan ini dalam box tertutup atau di wrapping ya, atau dimasukkan ke dalam plastik yang besar. Intinya tidak boleh kena udara luar sama sekali. Nah, produknya sudah jadi semua. Ini ada yang siap untuk dijadiin slice cake, kemudian ini yang dijadikan untuk plating, dan satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, untuk resep-resep lainnya dan video-video seru lainnya terkait baking, pertepungan, jangan lupa langsung tonton aja di YouTube-nya Inspirasi Baking Sri Boga. Bye-bye!